Halo teman-teman, balik lagi di channel First Step. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, di dalam pengurangan pecahan itu, prinsip dan aturannya sama seperti di dalam penjumlahan pecahan. Langkah pertama, kalian ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Langkah kedua, kalian samakan penyebutnya apabila penyebutnya berbeda. Lanjut, langkah yang ketiga, kalian tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, 3 dikurangi 1/4 sama dengan. Langkah pertama, kita ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. 3 merupakan bilangan bulat, 1/4 merupakan pecahan biasa. Sehingga kita ubah menjadi pecahan biasa. Bilangan bulat 3 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan penyebut 4. Kita tuliskan di sini 3. Kalian ingat, bilangan bulat 3 itu sama dengan artinya 3/1. Nah, setelah menjadi bentuk pecahan, kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 4. Berarti 3/1 kali sesuatu sama dengan per 4. Caranya, kita akan mengisi bagian ini. Untuk mengisi bagian ini, kalian perhatikan 1 dikalikan sesuatu sama dengan 4. Nah, berapa sesuatu ini? Berarti caranya 4 kita bagi dengan 1, yaitu 4. Kalau bawahnya 4, berarti atasnya juga harus 4. Setelah itu kita kalikan. 3 kali 4 sama dengan 12. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, setelah menjadi bentuk pecahan dengan penyebut 4, kita tuliskan di sini. 12/4 dikurangi 1/4 sama dengan 11/4. Jadi hasilnya yaitu 11/4. Kalian perhatikan lagi teman-teman, 11 lebih besar daripada 4. Sehingga 11/4 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya kita menggunakan pembagian bersusun. Kita bagi di sini, 11 dibagi dengan 4. 11 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan, 11 dikurangi 8 sama dengan 3. 3 dibagi 4 sudah tidak bisa, berarti cukup sampai sini. Kalian masih ingat, 2 merupakan hasil. 3 merupakan sisa. Lalu notasinya yaitu hasil, lalu sisa, per penyebut. Kita tuliskan hasil yaitu 2. Lalu sisa yaitu 3. Per penyebut, penyebutnya 4. Nah, jadi hasilnya 2, 3/4. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 5/7 dikurangi 1/2 sama dengan 5/7 merupakan pecahan biasa. 1/2 juga merupakan pecahan biasa. Sehingga langkah pertama sudah terpenuhi, yaitu bentuk pecahannya sudah sama. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita ubah penyebutnya menjadi penyebut yang sama. Kalian masih ingat, untuk mengubah penyebut yang berbeda menjadi sama, kita menggunakan KPK. Sehingga kita cari KPK dari 7 dan 2.
Karena 7 merupakan bilangan prima dan 2 juga merupakan bilangan prima, sehingga KPK-nya cukup kita kalikan saja 7 kali 2 sama dengan 14. Kita ubah menjadi penyebut 14. Untuk mengisi pembilangnya caranya sama, 14 dibagi 7, yaitu 2. Lalu kita kalikan dengan 5. Dikurangi, setengah kita ubah menjadi per 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita kali dengan pembilangnya, 1. Kita hitung 2 kali 5 sama dengan 10 per 14 dikurangi 7 kali 1, 7 per 14. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita tinggal mengurangi saja pembilangnya. Kita kurangkan 10 dikurangi 7 sama dengan 3 per penyebutnya, 14. Nah, inilah hasilnya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Misalkan kita punya 1 per 2 dikurangi 0,45 sama dengan, kalian perhatikan 1 per 2 merupakan pecahan campuran, sedangkan 0,45 merupakan desimal. Jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 3 ini, kalian bisa menggunakan dua cara. Kalian bisa memilih cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Cara yang pertama, kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 21 per 2 dan 0,45 kalian ubah menjadi pecahan biasa semua. Apabila nanti hasilnya kalian memperoleh pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran, seperti nomor 1 tadi. Nah, nomor 1 tadi, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, jadi kalau kalian nomor 3 nanti memperoleh hasil seperti itu, kalian harus mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Sedangkan cara yang kedua, yaitu kalian ubah menjadi bentuk desimal. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara yang kedua. Perhatikan teman-teman caranya. Langkah pertama, kita ubah 1 per 2 menjadi desimal. Dua 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 2 lalu ditambah 1. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 per penyebutnya 2 sama dengan 5 per 2. Setelah menjadi pecahan biasa, kita ubah menjadi desimal. 2, karena 2 merupakan salah satu faktor dari 10, maka kita ubah menjadi per 10. Untuk mengisi bagian ini berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti atasnya juga 5. Setelah itu kita kalikan. 5 kali 5 sama dengan 25. 2 kali 5 sama dengan 10. Setelah itu kita ubah menjadi bentuk desimal. Penyebutnya 10 sehingga nolnya ada 1. Berarti nanti di belakang koma ada 1 angka. Kalian lihat pembilangnya 25, 2 angka. Nah, cara menuliskannya berarti mulai dari belakang. 5, lalu 2 di mana? 2 ada di depan koma. 2. Jadi hasilnya 2,5. Kita tuliskan di sini 2,5 dikurangi 0,45.
Karena 0,45 sudah merupakan desimal, jadi tidak perlu kita ubah. Kita tulis saja 0,45. Setelah menjadi bentuk desimal semua, tinggal kita kurangkan. Cara mengurangkannya seperti ini. 2,5 dikurangi 0,45. Ingat teman-teman, kalian harus meletakkan komanya sesuai urut. Jadi 2,5 dikurangi 0,45. Kita kurangkan. Di sini tidak ada dikurangi 5. Caranya seperti apa? Berarti kita tambahkan 0. Lalu kita kurangkan 0 dikurangi 5. Tidak bisa ya teman-teman? Berarti kita menggunakan cara pinjam-meminjam. Kalian masih ingat? Kita pinjam dari depannya. Kita pinjam 1. Berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Lalu 0 setelah meminjam 1 menjadi 10. Nah, 10 dikurangi 5 bisa, yaitu hasilnya 5. Lalu di sini bukan 5, tapi 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Komanya turun. Jadi hasilnya 2,05. Kita tuliskan 2,05. Nah, inilah hasilnya. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. (0,67) dikurangi dengan 24% sama dengan nomor 4 ini. Kalian juga bisa menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama, kalian lihat 0,67 merupakan desimal, sedangkan 24% merupakan persen. Jadi kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk desimal, atau yang kedua yaitu persen. Oke teman-teman, kita akan menggunakan cara yang pertama yaitu desimal. Caranya, langkah pertama kita ubah 24% menjadi bentuk desimal. 24% sama dengan, kalian masih ingat arti persen? Artinya per 100. Berarti 24% sama dengan 24 per 100 sama dengan 100. Nolnya ada 2, kita ubah menjadi desimal. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. 24 kebetulan 2 angka, sehingga kita tuliskan mulai dari belakang 4, lalu 2. Nah, di depan koma berarti 0. Jadi hasilnya 0,24. Setelah itu kita tuliskan 0,67, kita tulis karena sudah merupakan bentuk desimal, jadi tidak perlu kita ubah. Dikurangi 24% yaitu 0,24. Sama dengan, kita kurangkan di sini 0,67 dikurangi 0,24. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Komanya turun. Jadi 0,43. Kita tuliskan 0,43. Nah, teman-teman, 0,43 juga bisa kalian ubah menjadi bentuk persen. Sama dengan 43 per 100 sama dengan 43%. Nah, jadi hasilnya 0,43 atau 43%. Oke teman-teman, sekian dulu materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you!